Sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar dan paling sukses yang pernah menyatukan hampir seluruh Nusantara. Kejayaan Majapahit dibangun di atas kekuatan maritim dan perdagangan yang maju di bawah Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Sumpah Palapa yang dicetuskan Gajah Mada sangat terkenal dan berisi tekadnya untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Majapahit sendiri merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha terakhir di Nusantara sebelum digantikan Demak yang bercorak Islam. Majapahit berdiri selama 234 tahun mulai dari tahun 1293 sampai 1527 dengan pusat pemerintahan di Mojokerto, Jawa Timur. Sejarah berdirinya Majapahit diawali dengan jatuhnya Kerajaan Singosari saat berada di puncak kejayaannya. Seorang bupati gelang-gelang bernama Jaya Katuang berniat menyerang Kerajaan Singosari. Saat itu Kerajaan Singosari dipimpin oleh Raja Kertanegara. Penyerangan itu menyebabkan Kertanegara tewas. Melihat hal itu, Raden Wijaya, menantu Kertanegara, menyelamatkan diri menyeberangi Selat Madura. Ia meminta bantuan Arya Wiraraja, penguasa Sugenep, dan memanfaatkan kedatangan pasukan Mongolia untuk menyerang Jaya Katuang. Jaya Katuang pun berhasil dikalahkan. Raden Wijaya kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Prabu Kertajasa Jayawardana. Ia memimpin selama 16 tahun sebelum akhirnya meninggal pada tahun 1309. Raden Wijaya digantikan oleh putranya yang bernama Jayanagara hingga tahun 1328. Pusat pemerintahan Majapahit bergeser sedikit ke daerah Trowulan. Pada masa Jayanagara banyak terjadi pemberontakan. Salah satu yang paling berbahaya adalah pemberontakan Rakuti karena sempat berhasil menduduki istana. Sepeninggal Jayanagara, Majapahit dipimpin oleh Ratu Tribuwana Wijaya Tunggadewi, adik tiri Jayanagara dari tahun 1328 sampai 1350. Pada masa inilah Gajah Mada dilantik menjadi Mahapatih dan mengucap Sumpah Palapa. Tribuwana kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Hayam Wuruk dari tahun 1350 sampai 1389. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk bersama Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Pengaruh Majapahit juga sampai ke negeri seberang dari Semenanjung Malaya, Tumasik hingga sebagian Thailand dan Filipina. Pada masa Hayam Wuruk pernah terjadi pertempuran dengan kerajaan Sunda pada tahun 1357. Awalnya Hayam Wuruk hendak menikahi putri Raja Sunda yang bernama Dyah Pitaloka. Rombongan kerajaan Sunda pun datang ke daerah Bubat untuk mengantarkan Dyah Pitaloka. Namun Gajah Mada mengambil keputusan sepihak yang menyatakan bahwa Dyah Pitaloka hanyalah berstatus upeti dari kerajaan Sunda untuk Majapahit. Mendengar hal itu, kerajaan Sunda menolak dan marah, hingga akhirnya terjadi pertempuran yang tidak seimbang dan memakan banyak korban. Setelah Hayam Wuruk meninggal, Majapahit dipimpin oleh Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk, dari tahun 1389 sampai 1429. Keputusan ini ditentang oleh Bre Wirabumi, putra Hayam Wuruk sendiri. Akhirnya terjadilah perang saudara yang disebut dengan Perang Paregreg pada tahun 1404. Perang ini menyebabkan banyak kerugian. Banyak daerah kekuasaan Majapahit di luar Jawa yang melepaskan diri. Kejayaan Majapahit pun berangsur menurun sejak saat itu.
Sepeninggal Wikramawardhana, Majapahit dipimpin oleh putrinya, Ratu Suhita. Karena Ratu Suhita tidak memiliki putra mahkota, ia kemudian digantikan oleh adiknya Kertawijaya atau Brawijaya I. Setelah itu, Majapahit silih berganti dipimpin oleh Brawijaya II sampai Brawijaya VII. Saat itu, Majapahit mengalami krisis ekonomi dan perseteruan politik. Ditambah lagi dengan berdirinya Kesultanan Demak sebagai pusat kekuasaan baru di Jawa. Demak didirikan oleh Raden Patah, putra dari Brawijaya V. Majapahit akhirnya benar-benar runtuh setelah diserang oleh Kesultanan Demak sebanyak 2 kali. Cukup banyak bangunan peninggalan kerajaan Majapahit, diantaranya Candi Tikus dan Gapura Bajang Ratu. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan prasasti seperti Prasasti Kudadu dan Prasasti Canggu. Sementara kisah masa kejayaan dan jalannya pemerintahan Majapahit tertulis dalam Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca.